Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi soal-soal ataupun contoh soal untuk tes PPK tingkat kecamatan ataupun PPS tingkat desa yang tidak lama lagi akan diadakan tes berbasis CAT karena pendaftarannya sudah selesai dan penyerahan berkas secara fisik pun sudah selesai. Tinggal menunggu seleksi berbasis CAT ataupun berbasis komputer dengan berbagai soal. Ada soal yang umum ataupun ada soal yang khusus tentang pemilihan umum. Ini saya sudah mendapatkan beberapa contoh soal yang sering keluar di saat tes PPS ataupun PPK tingkat kecamatan. Yang pertama contoh soalnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang A. Badan Pengawas Pemilihan Umum, B. Pengawas Pemilihan Umum, C. Penyelenggara Pemilihan Umum, D. Komisi Pemilihan Umum, E. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum. Jawabannya adalah C, yaitu Penyelenggara Pemilihan Umum. Nomor yang kedua, kelembagaan penyelenggara pemilu berkedudukannya terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22I berbunyi, A. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. B. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayai oleh APBN dan APBD. C. Pemilihan umum yang diselenggarakan Luber dan Jurdil. C. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Jawabannya adalah A. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nomor yang ketiga, syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten, _kota dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal A. Pasal 19, B. Pasal 20, C. Pasal 21, D. Pasal 22. Jawabannya adalah D, yaitu pasal 22. Nomor 4, struktur dari Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU Republik Indonesia yaitu A. KPU Provinsi, KPU Kabupaten, _kota, PPK, PPS, dan KPPS. B. KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPLN. C. KPU Provinsi, KPU Kabupaten, kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP. D. KPU Provinsi, KPU Kabupaten, kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, dan PTS. Jawabannya adalah B, yaitu KPU Provinsi, KPU Kabupaten, kota, PPK, PPS, KPPS, dan KPPLN. Nomor yang 5, Panitia Pemilihan Kecamatan ataupun PPK dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni A. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara. C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara. D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawabannya adalah yang D, 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Nomor 6, contoh nomor 6, pemilu di tingkat kabupaten ataupun kota
berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang jumlah anggotanya sebanyak A. 3 orang, B. 5 orang, C. 3 orang atau 5 orang, D. 5 orang atau 7 orang. Jawabannya adalah C. 3 orang ataupun 5 orang. Nomor 7. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. B. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia. C. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian dan Kejaksaan. D. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. E. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Nomor 8. Kode etik penyelenggara pemilihan umum diatur dalam A. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. B. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. C. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. D. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. E. Peraturan DKPP nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jawabannya adalah D. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP tahun 2022 nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Nomor 9. Pengertian antar waktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan A. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. B. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh tim seleksi. C. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan Presiden. D. Dilakukan seleksi ulang. Jawabannya adalah A. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 10. Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu karena A. Diberhentikan dengan tidak hormat, B. Melakukan pelanggaran, C. Tidak menghadiri pleno, D. Mendapatkan peringatan keras dari DKPP. Jawabannya adalah yang A. Diberhentikan dengan tidak hormat. Inilah contoh-contoh soal yang sering keluar saat tes seleksi PPK ataupun PPS saat pemilihan umum yang sebelum-sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon di-share kepada kawan-kawan yang lain. Semoga bermanfaat bagi yang sedang mengikuti calon anggota PPK tingkat kecamatan dan calon PPS yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.